Jadi di sini sahabat bisa perhatikan atau sahabat bisa baca di sini ada bacaan audio output. Jadi di sini bisa sahabat-sahabat pakai. Jadi yang sahabat pakai itu ada bacaan line atau line. Nih, jadi untuk output bisa sahabat pakai untuk masuk ke bagian power sahabat-sahabat. Jadi sahabat bisa ngontrol di bagian aksesoris amplifier ini. Jadi teraponya di sini ditambahkan dengan pemberat lagi. Ini pemberat sahabat-sahabat. Jadi bisa sahabat lepas. Ini isinya semen putih. Tapi saya takut kesetrum, Bang. Kalau kesetrum itu jangan bos pegang di bagian aliran listrik. Ya, tapi kalau sekiranya sahabat-sahabat ingin mencoba merasakan hebatnya setrum, boleh juga sahabat kotak-atik di bagian area listriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini saya coba membuat konten untuk berbagi dengan sahabat-sahabat tentang sebuah amplifier pasaran. Jadi nanti kita cek dulu permasalahannya dari mana, apa yang jadi masalah sehingga datang ke tempat saya. Jadi kita cek dulu. Untuk merek sebuah power ini atau amplifier ini cukup lumayan bagus mereknya, Betapo. Ya, pokoknya mereknya bagus, Betapo. Saya tidak tahu juga entah ditempel oleh si pemilik atau memang merek bawaan. Tapi kalau saya melihat di sini memang tidak ada merek-merek lain selain tulisan keterangan dan satu merek ini, Betapo mereknya. Jadi barangnya seperti ini, tampilan di bagian depan. Jadi sebelum saya lanjut untuk pengecekan suara apa aja yang ditimbulkan oleh sebuah power ini sehingga minta diserviskan, karena kalau saya perhatikan di sini barangnya masih mulus dan masih oke. Untuk itu kita ngopi dulu lah, biar teman-teman semuanya pada enjoy. Yuk kita ngopi dulu. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang saya ingin coba tes dulu sebuah amplifier ini untuk mencari kesimpulannya. Jadi penyebabnya apa, permasalahannya apa. Jadi harus dicek dulu, jangan buru-buru dibuka untuk di bagian boxnya. Jadi dites dulu permasalahannya apa. Terus untuk di bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini untuk di bagian belakangnya. Terus di sini saya coba menggunakan speaker. Terus saya coba memasukkan musik. Ya, kalau saya dengar di sini untuk di bagian suara ada bunyi. Nah, itu. Sekali-sekali ada kerasa-kresek, kerasa-kresek. Oke, kita coba angkat. Sebelahnya untuk suara ada. Jadi kalau yang satu tidak ada suara. Ya, jadi permasalahannya yang satunya tidak ada suara. Ini ada sebelah R, sebelah L yang tidak ada. Jadi kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, bagaimana cara memparalel sebuah amplifier kalau kita punya power tapi tidak punya tune, terus mau menggunakan tune dari amplifier. Jadi di sini sahabat bisa perhatikan atau sahabat bisa baca di sini ada bacaan audio output. Jadi di sini bisa sahabat-sahabat pakai. Jadi yang sahabat pakai itu ada bacaan line atau line. Nih, jadi untuk output bisa sahabat pakai untuk masuk ke bagian power sahabat-sahabat. Jadi sahabat bisa ngontrol di bagian aksesoris amplifier ini. Jadi cukup menggunakan audio output atau khususnya out. Out itu keluar. Dan di bagian LAN, di sini ada 3 pilihan, LAN, mic, dan USB. Jadi sahabat bisa gunakan yang LAN aja. Jangan pakai yang mic ataupun yang USB. Oke, sahabat-sahabat, jadi untuk kerusakan sebuah amplifier ini seperti ini. Tapi dia menimbulkan suara krusuk. Nih. Tapi untuk di bagian sebelahnya ada suaranya. Terus dicek lagi untuk di bagian depan. Berarti kalau untuk suara normal di bagian sebelahnya tidak ada mengeluarkan suara. Itu
dia menimbulkan suara kerasak-kerusuk. Nah, seperti itu. Jadi permasalahannya ada menimbulkan suara kerasak-kerusuk. Terus sekarang saya ingin melanjutkan, karena di sini untuk permasalahannya sudah ketahuan. Selain dari sebelahnya yang tidak mengeluarkan suara, juga ada menimbulkan kerasak-kerusuk. Nah, buat sahabat-sahabat yang ada mengalami sebuah amplifier yang menimbulkan suara kerasak-kerusuk, sahabat bisa bersihkan dulu, coba dibersihkan dulu untuk di bagian equalizernya ini. Biasanya di bagian equalizernya ini yang suka menimbulkan suara kerasak-kerusuk. Apalagi kalau equalizernya ini yang menggunakan ada lampu variasinya, itu juga bisa menimbulkan, sangat mudah sekali menimbulkan suara kerasak-kerusuk. Ini disebabkan biasanya dari equalizer. Sepengalaman saya seperti itu. Oke, jadi di sini saya ingin tes equalizer dulu, apakah equalizernya fungsi atau tidak. Oke, jadi untuk equalizernya berfungsi. Terus untuk di bagian balan fungsi, bass fungsi, middle fungsi. Ya, cuman yang menjadi masalah di bagian sebelahnya tidak nyala, dan di bagian suara kadang-kadang menimbulkan suara kerasak-kerusuk. Oke, sekarang saya ingin coba sama-sama melihat untuk di bagian dalam. Sekarang saya neck dulu untuk melepas semua skrupnya. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi untuk di bagian dalamnya ya cuman seperti ini buat sahabat-sahabat. Jadi teraponya di sini ditambahkan dengan pemberat lagi. Ini pemberat sahabat-sahabat. Jadi bisa sahabat lepas. Ini isinya semen putih. Di atasnya terapo. Jadi terapo ini kurang lebih ya 3 ampere lah. Terus menggunakan transistor 4 buah. Elko-nya, jadi ini boleh dikatakan kalau bahasa kampung tuh besar badan lah daripada tenaganya. Nah, kalau bicara tentang merek, ya Betapo bro, mantap. Tapi kalau lihat di bagian traponya kurang lebih 3 ampere bro. Jadi kemampuan sebuah amplifier ini ya paling-paling speaker 12 lokal lah, yang wattnya 150 atau 200 oke, tidak masalah. Jadi jangan sahabat-sahabat terpengaruh dengan fisik. Kalau fisiknya ini kurang lebih hampir 20 cm. Nah, 17 cm tebalnya. Tapi untuk di bagian dalamnya ya seperti ini aja. Ya cukup lumayan. Harga donat yang harga 2000 pas ini. Tinggal dikasih series. Ditambah lagi dengan pemberat. Wih, padahal kalau ini dilepas, maksudnya di bagian pemberat ini dilepas, itu pasti ringan sekali. Oke, sekarang saya coba pengecekan sebuah amplifier ini yang tidak menimbulkan suara. Disebabkan dari apa? Apakah disebabkan dari tune controlnya atau disebabkan dari powernya? Oke, sekarang saya coba lagi memasukkan speaker. Oke, tes lagi. Tapi di saat nyalakan dia menimbulkan suara jeduk. Oke, dia menimbulkan suara, cuman kalau dimasukkan input tidak ada menimbulkan suara. Jadi kesimpulannya untuk sebuah power ini, untuk di bagian powernya ini normal. Nah, kalau sahabat-sahabat menemukan permasalahan seperti ini, disentuh di bagian volume atau volume ini khususnya, dia menimbulkan suara menggunakan tangan. Tapi kalau kita masukkan musik seperti saya lakukan yang awal tadi, tidak mengeluarkan suara, berarti permasalahannya tidak di bagian power. Jadi permasalahannya itu ada di bagian sekitaran tune control. Nah, nih. Jadi di sini ada solderan yang kendor. Nih. Nggak tahu yang mana ini.
Nah, hilang lagi. Tapi kalau saya sentuh di bagian input, di sini belum ada menimbulkan suara sama sekali. Ada cuman tipis. Jadi sahabat-sahabat bisa untuk mengetes pertama kali untuk mencari permasalahannya. Kalau sahabat menemukan seperti ini tadi, sahabat coba tekan dulu untuk di bagian setiap soket, karena di sini menggunakan soket. Jadi sahabat bisa tekan soketnya. Nah, seperti ini. Tekan-tekan aja soketnya. Yang dikhawatirkan soketnya kendor. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah ditekan soketnya, ini kita goyang seperti ini, aman. Udah ndak ada bunyi tek seperti yang tadi. Nah, berarti soketnya yang kendor. Terus dicoba lagi masukkan suara. Nah, dia menimbulkan suara. Berarti permasalahan ialah disebabkan oleh soket yang kendor. Jadi dia menimbulkan suara ketik trak itu di bagian tegangan biasanya seperti itu. Jadi power atau amplifier ini sebenarnya dalam keadaan normal semua. Cuman ada salah satu soket yang kendor aja. Jadi soket-soket ini. Jadi sahabat-sahabat kalau memang menemukan ya hal seperti yang saya temukan ini, jadi bisa sahabat coba dulu di rumah. Tapi kalau memang sudah sahabat lakukan masih tetap sama, berarti ada kerusakan yang lain. Jadi kalau memang sahabat paham ya sahabat lanjutkan. Kalau memang tidak paham bawa ke ahlinya yang terdekat di tempat-tempat sahabat. Jadi ini sudah mengeluarkan suara. Jadi ini sudah mengeluarkan suara. Sekarang saya tes lagi yang tidak mengeluarkan suara, yang normalnya tadi. Jadi ada dua. Yang sebelah R tidak mengeluarkan suara, yang sebelah R mengeluarkan suara. Sekarang saya tes dua-duanya. Suaranya masih sama antara R dengan L. Jadi caranya sahabat cukup mentokkan semua. Itu di bagian equalizernya sahabat angkat semua. Atau kalau memang sahabat tidak mau mengangkat terlalu over, sahabat bisa flatkan, ambil garis tengah. Atau 0 dB. Nah, sahabat ambil sama ratakan antara kiri dengan kanan. Terus volume sahabat angkat. Jadi mau setengah mau full tergantung dari sahabat. Jadi sahabat bisa mematikan untuk di bagian kabel yang berwarna hitam ini atau merah ketukar tidak masalah. Lalu sahabat coba seperti ini. Jadi suaranya masih imbang. Dan suara yang keratak-kritik tadi saya coba biarkan dulu. Untuk musik saya off-kan. Jadi masih ada atau tidak. Saya biarkan kurang lebih 15 menit. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat yang menemukan permasalahan di rumah sahabat sendiri. Katakanlah kalau memang jauh dari tempat servis atau lagi tipis tapi ingin dengar musik tapi amplifiernya bermasalah, ya boleh sahabat lakukan seperti yang saya lakukan. Dicoba dulu, tidak masalah, asalkan hati-hati dan yakin bisa untuk membuka dan tidak melakukan pelanggaran. Tapi saya takut kesetrum, Bang. Kalau kesetrum itu jangan bos pegang di bagian aliran listrik. Jadi ini sumber listriknya. Tapi kalau sudah keluar dari trafo ini tidak setrum lagi, bos. Aman. Jangan di area listriknya. Itu jangan sahabat pegang. Jadi kalau area sudah keluar dari trafo, sudah menjadi DC, itu tidak nyetrum lagi, bos. Aman. Jadi tidak perlu sahabat khawatir. Jadi boleh sahabat pegang-pegang. Asalkan yaitu tadi,
jangan di area listriknya. Tapi kalau sekiranya sahabat-sahabat ingin mencoba merasakan hebatnya setrum, boleh juga sahabat kotak-atik di bagian area listriknya. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat, dan mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Barangkali sahabat-sahabat ada punya barang seperti ini, mereknya Betapo tapi trafonya kecil. Kita ngopi dulu. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.